Apa benar kita hidup di dunia nyata? Atau ini semua hanya simulasi? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada Story. Apa kabar nih kalian semua? Aduh, aku minta maaf banget karena udah lama nih nggak upload video karena ya satu dan lain hal yang membuat aku tidak bisa membuat video dan bertemu dengan kalian semua. Tapi aku janji mulai kali ini aku akan terus upload video biar kalian selalu nonton Tusi Story. Oke guys, di story kali ini aku bakal ngebahas tentang simulation hypothesis atau teori simulasi. Ini adalah sebuah teori yang bilang kalau sebenarnya kita ini hidup di dalam simulasi kayak games-games yang suka kita mainin itu. Nah, contoh gampangnya adalah games The Sims. Pasti kalian nih banyak nih yang main The Sims kan? Nah, teori simulasi ini bener-bener menarik banget nih guys, karena sangat diperdebatkan oleh ilmuwan. Tapi walaupun diperdebatkan, teori ini tuh juga dipercaya sama para ilmuwan. Sampai ilmuwan terkenal zaman sekarang kayak Elon Musk. Nah, jadi nih, kira-kira apa sih sebenarnya penjelasan dari teori ini sampai kita dibilang hidup dalam simulasi? Daripada kalian nebak-nebak, mendingan langsung aja deh guys kita masuk ke penjelasannya. Tapi ya seperti biasalah, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Nah, sebelum aku ngejelasin tentang teori simulasinya, aku punya pertanyaan dulu nih guys. What is reality? Apa itu realita? Apa itu kenyataan? Ini emang kedengarannya pertanyaan simple banget guys. Tapi ternyata banyak nih para ahli yang memperdebatkan arti dari kata realita sampai berabad-abad. Mulai dari hal yang ilmiah sampai dengan hal mistis. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang empiris ya jawabannya emang cukup jelas guys. Realita adalah segala sesuatu yang dapat kita rasakan dengan menggunakan satu atau lebih dari panca indera kita. Ya rasa, penciuman, sentuhan, pendengaran, sampai dengan penglihatan. Tapi ya guys, ternyata banyak orang yang berpikir out of the box nih tentang realita. Contohnya adalah para filsuf dan juga fisikawan. Menurut mereka, kenyataan itu hanyalah simulasi komputer berteknologi sangat tinggi di mana kita nih adalah karakter di dalamnya yang hidup, bekerja, ketawa, marah, jatuh cinta, lapar, makan, dan lain sebagainya. Nah, menurut seorang teknologi entrepreneur dan juga writer The Simulation Hypothesis bernama Rizwan Verek, dia mengatakan hanya karena kita melihat dunia sebagai sesuatu yang nyata dan material, bukan berarti demikian. Karena faktanya nih guys, penemuan fisika kuantum meragukan fakta kalau alam semesta material itu nyata. Dan semakin banyak ilmuwan yang mencari materi di dunia material, semakin mereka menemukan bahwa materi itu nggak ada, alias dunia ini nggak ada. Nah, jadi dunia yang kita tinggalin ini benar-benar nyata atau sebenarnya cuma dunia simulasi aja? Dunia simulasi yang dijalankan oleh komputer dengan programmer atau makhluk yang lebih tinggi dengan tingkat kecerdasan yang unlimited. Oke guys, jadi nih, teori simulasi ini adalah sebuah gagasan di mana dunia tempat kita tinggal, termasuk bumi dan alam semesta ini, sebenarnya cuma bagian dari simulasi komputer. Ya jadi mungkin kalian bisa ngebayangin nih guys, kita hidup dalam video game, high resolution video game. Dan kita semua, manusia, cuma karakter aja guys, kayak games yang kalian suka mainin di komputer, di PS, di handphone, atau video games lainnya. Nah, di dalam teori simulasi ada dua dunia guys, dua realita. Yang pertama adalah base reality atau dunia utama yang merupakan dunia di mana simulasi dijalankan oleh programmer. Sedangkan dunia kedua adalah simulated universe atau alam semesta simulasi yang kita tinggali dan kita yakini hanya ada satu di alam semesta ini. Simulation hypothesis ini pertama kali diformulasikan pada tahun 2003 oleh seorang filsuf Swedia bernama Nick Bostrom dalam papernya yang berjudul Are You Living in a Computer Simulation? Nah, dalam papernya ini dia ngejelasin kalau sekarang nih generasi masa depan kita mungkin punya mega komputer yang bisa ngejalanin banyak simulasi dari nenek moyang mereka. Dan ini dinamakan ancestor simulation, di mana makhluk simulasi itu ditanamkan semacam kesadaran buatan. Nah, dengan generasi yang mereka buat, mereka ini mau ngelihat gimana cara kita tumbuh, gimana cara kita berkembang di masa kita hidup. Kalau dilihat-lihat nih, ini kayak game
game Assassin's Creed guys. Jadi nih, ide dasar dari simulation theory ini, semakin komputer berkembang, komputer ini akan semakin powerful di masa depan guys. Mungkin 20, 50, ataupun 100 tahun lagi. Dan ya kalau dipikir nih ya, 100 tahun itu bisa jadi masuk akal guys. Kalau peradaban di masa depan bisa punya dan menggunakan komputer yang super duper canggih untuk menciptakan dunia simulasi. Dunia yang mungkin dihuni oleh makhluk simulasi dan bisa jadi makhluk itu adalah kita. Nah, sejak adanya teori yang ditulis sama Nick Bostrom, simulation hypothesis punya daya tarik guys yang memikat banyak ilmuwan dan juga pemikir. Salah satunya adalah ilmuwan plus milioner plus entrepreneur terkenal dunia zaman sekarang, yaitu Elon Musk, CEO dari Tesla, SpaceX, dan perusahaan startup besar lainnya. Elon Musk mendukung teori ini dengan statementnya yang terkenal guys. The odds that we're in base reality is 1 in billions. Jadi Elon Musk ini percaya guys dengan simulasi karena ya menurut dia kemungkinannya itu kecil banget kalau kita bukan hidup di dunia simulasi. Kemungkinannya itu 1:1 miliaran. Nah, dia juga nambahin nih guys, kalau dulu 40 tahun yang lalu games itu yang ada cuman pong, 2 garis dan 1 titik yang dipental-pentalin. Tapi sekarang guys, 40 tahun kemudian kita punya game simulasi 3D yang bisa dimainin jutaan orang secara bersamaan. Dan games itu selalu di-update kan guys, biar lebih bagus, lebih real gitu. Dan jika games terus mengalami peningkatan yang nyata, games ini bakal nggak bisa dibedain lagi dengan kehidupan nyata. Dan hal ini bisa berakibat berakhirnya peradaban dunia. Nah, jadi nih guys, kira-kira nih apa yang akan terjadi dengan komputer, dengan games 40 tahun ke depan, atau bahkan 100 tahun ke depan? Ada lagi nih guys, sebuah gagasan yang disebutkan oleh astronom terkenal, yaitu Neil deGrasse Tyson dan juga temennya di Star Talk waktu mereka lagi ngejelasin tentang simulation hypothesis. Jadi nih, mereka bilang kalau kita emang bener hidup dalam simulasi, hal tersebut bisa menimbulkan persepsi reality on demand atau permintaan realitas. Nah, contohnya nih ya guys, kayak kita lagi main video games. Nah, videonya itu akan nampilin bagian-bagian dari sebuah adegan yang cuma dilihat sama pemainnya aja. Jadi pemainnya itu nggak tahu apa yang terjadi di belakang, apa yang terjadi di sebelah kanan, apa yang terjadi di sebelah kiri, ya kan? Dari situlah Neil deGrasse Tyson dan juga temennya langsung menyimpulkan, mungkin itu dia kenapa kita nggak bisa melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Karena nih, kalau sampai kita bisa, kita bakalan udah sampai ke galaksi lain. Bahkan sebelum galaksi itu diprogram. Jadi, si programmer ngebuat batasan itu nggak bisa ngelebihin kecepatan cahaya karena tempat lain, galaksi lain nih, belum diprogram. Dan reality on demand ini mirip kayak film Truman Show. Film di tahun 1998 yang dibintangin sama Jim Carrey sebagai Truman. Jadi, si Truman ini ceritanya ngejalanin hidup di dalam simulasi untuk mengentertain orang-orang di atasnya. Dan waktu si Truman ini sadar, dia benar-benar ngelakuin hal yang nggak diprediksi sama programmernya. Jadi Truman ini keluar dan masuk ke bagian yang di luar program guys. Dan ternyata itu adalah batas dari dunianya Truman. Yang pertama adalah Mandela Effect. Mandela Effect ini terjadi saat ada beberapa orang yang mengaku ngelihat liputan TV tentang kematian Nelson Mandela pada tahun 1980-an. Padahal nih ya, Nelson Mandela meninggal dunia di tahun 2013. Jadi, Mandela Effect ini dianggap sebagai bukti bahwa siapapun yang bertanggung jawab atas dunia simulasi kita bisa mengubah masa lalu. Atau bisa juga ini adalah efek dari dunia paralel atau contoh dari individu yang bisa nyebrang dari satu alam semesta ke alam semesta lain. Dan ternyata banyak contoh lain guys dari efek Mandela ini. Yang pertama nih, nama dari film kartun yang pasti kalian tahu, yaitu Looney Tunes, yang ternyata guys namanya bukan Looney Tunes tapi Looney Tunes. Terus nih ada kartun beruang yang diyakini namanya adalah The Berenstain Bears, tapi ternyata guys itu pakai A dan namanya adalah The Berenstain Bears. Ada juga nih guys yang pasti kalian tahu nih, maskot bapak-bapak dari games Monopoly yang diyakini bapak-bapak itu pakai monocle guys, tapi ternyata enggak guys. Ya enggak sih, pasti kalian ngehnya bapak-bapak itu pakai monocle, tapi ternyata dari dulu bapak-bapak itu nggak pernah pakai monocle dan selalu ada di depan bungkusnya Monopoly. Yang kedua adalah penemuan alien. Dengan banyaknya planet di dunia kita dan kepintaran manusia yang semakin cerdas, kenapa nih kita nggak bisa mencari dan menemukan kehidupan
kehidupan ekstraterestrial. Kenapa nih kita bisa sampai ngabisin miliaran dolar untuk proyek keluar angkasa, tapi kita nggak pernah satupun nemuin kehidupan alien? Nah, para ilmuwan ini jadi menyimpulkan guys, kalau alien punya teknologi yang jauh lebih canggih, jauh lebih maju dari kita, dari manusia. Jadi, fakta kalau manusia belum nemuin alien menunjukkan kalau kita ini sebenarnya hidup di dalam dunia simulasi dan mereka, para alien ini, udah lebih dulu nemuin cara untuk kabur dari manusia. Atau alasan lainnya, bisa jadi nih guys, komputer tempat simulasi kita dimainkan, RAM-nya kecil guys, nggak muat banyak-banyak. Jadi cuman bisa mensimulasikan satu planet aja dalam satu waktu. Jadi mau sampai kapanpun kita mencoba untuk melihat alien, ya nggak bisa, karena yang dimainin dunianya cuma dunia kita doang. Aliennya itu ganti-gantian sama kita. Dan itulah alasan kenapa kita nggak pernah bener-bener nemuin alien atau kehidupan mereka. Dan yang ketiga adalah teori yang paling dipercaya, yang paling terkenal, yaitu glitch in the matrix. Yang namanya komputer nih pasti pernah banget ngalamin error, ngehang, ataupun kena bug. Nah, hal itu juga yang pasti terjadi sama hidup kita kalau kita ini benar-benar hidup dalam sebuah simulasi komputer. Keeroran yang terjadi ini disebut dengan glitch in the matrix. Sebuah teori yang diambil dari film The Matrix, film yang dimainin sama Keanu Reeves pada tahun 1999. Dan ceritanya ya tentang manusia yang ternyata mereka ini hidup di dalam dunia simulasi. Nah, error atau glitch yang terjadi sama kita sering disebut sebagai déjà vu, dan ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya, yaitu sebuah perasaan di mana kita merasa udah pernah ngalamin hal tersebut atau kita merasa udah pernah datang ke tempat tersebut. Padahal ya belum guys, dan itu adalah pertama kalinya kita merasakan hal tersebut. Di video déjà vu aku yang sebelumnya nih, udah ada teori-teori déjà vu lainnya. Dan ternyata kondisi déjà vu dialami hampir 80% orang di dunia. Tapi sampai sekarang ini nggak pernah diketahui apa alasan dan juga penyebab dari terjadinya fenomena déjà vu. Makanya guys, hal ini akhirnya dipercaya sebagai salah satu bukti kalau kita ini hidup di dalam dunia simulasi. Karena katanya nih, programmer kita ini lagi skip guys ngejalanin karakter-karakternya. Karena kita emang nggak seharusnya mengalami kejadian yang sama. Dan ternyata nih guys, banyak banget contoh-contoh glitch di dalam dunia kita. Dan aku udah nyiapin beberapa contoh video yang menunjukkan glitch atau keeroran di dunia simulasi kita. Yang pertama nih, ada mobil yang nabrak invisible wall atau tembok yang nggak kelihatan. Nah, kita bisa sama-sama ngeliat kan guys, mobil itu lagi jalan dan nggak ada halangan apa-apa. Tapi tiba-tiba mobil itu nabrak sampai kapnya ini penyok guys. Kira-kira apa nih guys, kalau bukan si programmer kita lagi salah naruh tembok keras yang nggak kelihatan sama mata karakternya. Yang kedua adalah mobil yang melayang. Di video ini kelihatan banget kalau mobil itu kayak ditarik sesuatu, dan bisa jadi nih di lokasi tersebut programmer kita ini nggak ngeh atau salah mencet sesuatu yang bikin ada medan magnet di area tersebut, atau medan magnetnya tiba-tiba lagi error aja dan bikin mobil-mobil di daerah tersebut ketarik ke atas dan terbang. Selanjutnya adalah perahu terbang. Nah, kalian lihat sendiri kan guys, ini gimana caranya ada kapal yang lagi berlayar tapi kelihatannya terbang gitu. Jadi kayak programmernya salah naro apa gimana? Harusnya di garis laut tapi dia melayang. Gak di garis laut, bener-bener ada di langit. Dan terakhir nih adalah teori konspirasi yang bilang kalau Mark Zuckerberg adalah programmer dari dunia simulasi kita. Karena dalam suatu interview, dia ini ngomong hal yang bener-bener aneh guys, yaitu dulu saya adalah manusia. I was human. Try not to let stuff bother you as much as possible, but it is gonna bother you because you're human, and I was human. I am human still. Ya nggak sih? Kenapa dia bisa bilang kayak gitu kalau ya dia dulunya adalah manusia tapi sekarang bukan? Jadi ada aja yang percaya kalau si Mark ini adalah alien yang memprogram dan nyamar jadi manusia. Oke guys, itulah tadi story tentang teori simulasi. Ini nih benar-benar menarik nih guys, karena teori simulasi ini menjelaskan kalau kita hidup di dalam sebuah matriks dan keeroran yang terjadi bisa aja adalah bukti dari teori simulasi. Tapi nih ya guys, menurut aku nih, kalau kita emang hidup dan dikendalikan oleh hal yang lebih hebat, hal yang lebih cerdas dari manusia, ya emang benar guys, karena kita manusia dikendalikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan aku di sini pun nggak bisa bilang setuju atau enggak dengan teori simulasi. Karena semua ini ya hanya teori, hanya hipotesis guys, belum ada bukti konkretnya. Jadi ya semuanya aku kembalikan ke kalian. Apakah kalian mau percaya atau kalian nggak mau percaya? Dan apa pendapat kalian tentang teori simulasi? Langsung aja kalian share di komen.
Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, langsung aja nih di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!